Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Wijayanto dengan nomor NIM 12208183087. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu sistem gerak pada hewan. Apa saja sistem gerak pada hewan? Oke, langsung saja. Di sini ada 3 hewan, yaitu ada hewan udara, hewan air, dan hewan darat. Yang pertama, kita masuk ke hewan air terlebih dahulu. Oke. Pada hewan air. Gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air sendiri ini adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh ikan bisa meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Dan juga sirip untuk menjaga keseimbangan. Fungsi tambahan dari sirip tersebut adalah untuk mengatur gerakan naik turun pada ikan. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk dia melakukan gerakan naik turun. Sebagian besar yaitu ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Dan ada juga ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengahnya cocok hidup di terumbu karang. Tetapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan bentuknya torpedo. Nah, ini rata-rata hewan ikan ini, hewan air ini bentuknya torpedo atau bisa disebut dengan streamline. Memiliki otot dan tulang yang fleksibel. Dia bisa liak-liuk seperti itu. Oke, hewan yang selanjutnya yaitu adalah hewan udara. Gerakan hewan dalam udara. Nah, pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Nah, bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Nah, tahukah kamu bagaimana burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Yuk, kalian tahu tidak? Nah, mari saya jelaskan sedikit demi sedikit. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin juga hewan ini memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, ini jadi ciri-ciri hewan udara itu mereka selalu memiliki sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan. Serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nanti kita bisa melihat pada cuplikan video, nanti saya perlihatkan ketika burung mengepakkan sayapnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan si burung. Nah, struktur yang seperti ini itu disebut dengan
airfoil. Nah, seperti itu. Nah, secara singkatnya itu, ketika sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nanti bisa saya tunjukkan videonya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hewan darat. Gerakan hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi bekas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Nah, saya kasih contoh ini di gambar sini. Bayangkan ketika kuda ini berjalan. Nah, ketika mulai berjalan, si kuda ini kakinya akan menginjakkan kakinya dengan lantai. Nah, si lantai ini kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada si kuda. Dan gaya inilah yang menggerakkan si kuda ini bergerak ke depan. Dengan cara yang sama seperti burung. Ya. Burung tadi terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Nah, tetapi udara tersebut malah terdorong balik sehingga burung tersebut bisa terbang ke depan. Seperti itu. Mudahnya, secara singkatnya saya jelaskan. Kakinya ini ketika menyentuh ke lantai tanah, si tanah ini akan memberikan umpan balik pada kaki ini, sehingga kaki ini terdorong dan mengakibatkan si kuda ini bisa berjalan ke depan. Nah, ini seperti itu. Nah, lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Oke. Yang pertama ini dari sumber YouTube ya. Terima kasih untuk videonya, ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Ya, yang pertama ini ikan. Kita lihat dari dekat. Nah, ikan ini tubuhnya seperti torpedo. Nah, seperti ini. Nah, dengan tubuh seperti ini memungkinkan tubuhnya tadi bisa meliuk-meliuk dari sisi sini ke sisi lain dan mengurangi hambatan dia untuk bergerak di dalam air. Jadi dia bisa lincah bergerak ke sana kemari. Dan ikan juga dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, sehingga dia itu bisa belok ke begini, badannya itu bisa begini. Nah, seperti ini. Nah, ini karena kita bisa lihat dikepakkan seperti itu. Dan ikan juga tadi memiliki gelembung untuk dia bisa bergerak naik ke atas dan turun. Nah, ini bisa kita ulang. Nah, ini kan dia bisa berenang ke atas ke bawah. Nah, itu karena dia itu memiliki gelembung. Selain itu juga dia memiliki sirip. Nah, sirip ini untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dia ketika bergerak di dalam air. Ketika dia mau belok, siripnya goyang-goyangkan. Dia bisa belok. Kita ulangi. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi siripnya juga untuk menjaga keseimbangan. Oke, selanjutnya yaitu ada video. Nah, ini di sini juga ada ikan lagi. Tadi saya menjelaskan tentang adanya sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, gaya dorong ke depan tadi seperti ikan yang tadi, atau ikan ini juga bisa. Nah, ini menggunakan gaya dorong ke depan. Loh, ini kok bisa mundur, Pak? Nah, ini ada juga yang bergerak dengan menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Nah, ini kan sirip tengah ini. Jadi dia bisa bergerak mundur. Ada juga contoh lain ikan badut, nanti bisa kalian cari sendiri.
Oke, selanjutnya ada hewan darat. Nah, di sini saya memberikan contoh adalah cheetah. Nah, kita skip. Nah, ini kita bisa lihat dia memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini juga diperlukan untuk dia bergerak. Nah, ini bergerak ini. Dengan otot seperti ini, dia itu bisa berlari kencang. Si cheetah ini lincah. Nah, dia sedang mengejar mangsanya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada hewan udara. Nah, sayapnya ini tersusun dari apa tadi? Kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Nah, sayap burung ini, nah ini nih. Nah, ini melengkung. Nah, ini sayapnya bisa melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawahnya. Nah, sini jadi ini udara ke bawahnya lebih cepat dari bawahnya, sehingga dia mempunyai gaya dorong seperti itu, sehingga menghasilkan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan si burung. Dan pergerakan gaya tadi, burung memiliki struktur seperti ini itu disebut apa tadi? Disebut dengan airfoil. Nah, sayap ini memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, ketika dikepakkan seperti ini, nah ini mengambil udara dari sini ke bawah sayap si burung sehingga burung terdorong ke depan dan dia bisa terbang. Seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin di situ dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan juga terima kasih pada video-video berikut tadi yang bisa dijadikan sebuah pelajaran atau ilmu dari materi yang saya jelaskan. Sebenarnya itu tadi kan video-video seperti memelihara ikan, tapi kan kita bisa mempelajarinya. Jadi semoga ilmu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.